Kecewa dengan kinerja lembaga manajemen kolektif dalam pendistribusian royalti, penyanyi Teguh Adi Fitrian atau Tompi keluar dari Wahana Musik Indonesia atau WAMI. Hal tersebut disampaikan Tompi melalui media sosial miliknya. Dalam keterangan di Instagram tertulis per kemarin 11 Agustus 2025, Tompi meminta manajernya untuk keluar dari keanggotaan WAMI. Tompi juga mempersilahkan para musisi yang ingin menyanyikan lagu-lagunya di semua panggung pertunjukan konser kafe. Sementara itu, Ari Lasso yang juga mengalami kekecewaan terhadap WAMI mengumumkan inisiatifnya membuat petisi untuk mengaudit Wahana Musik Indonesia. Hal ini disampaikan Lasso dalam unggahan di Instagramnya, di mana ia mengajak para rekan musisi dan masyarakat yang peduli untuk ikut mendukung langkahnya. Ari Lasso menegaskan gerakan ini bukanlah bentuk permusuhan personal, melainkan upaya mencari kebenaran dan transparansi dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh WAMI. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama saya masih dengan Mas Bade Krispatih. Mas, kita lanjut lagi tadi segmen sebelumnya, sebelum break saya bertanya ke Mas Bade berapa royalti yang didapat gitu. Kira-kira berapa Mas dalam, saya nggak ngomong yang puluhan tahun lalu lah. Yang paling terakhir deh setahun ini. Ya, 2024 kalau nggak salah bulan Agustus. Mungkin sekitar tanggal 20-an, saya lupa ya. Itu 494.000. 494.000? Iya. Distribusi konser 2 kalau nggak salah. Jadi mungkin ada 2 kali distribusi. Seingat saya dua-duanya itu sekitar nilainya ratusan ribu. Ya itu, terakhir itu. Nah, bagi Mas Bade kan tentu sudah malang melintang di dunia musik. Harusnya berapa yang diterima Mas Bade? Menurut Mas Bade seharusnya berapa? Kalau saya lihat dari lagu hits saya yang beredar, tadi sesuai dengan data publishing ya, 180 lagu hits, itu udah termasuk band saya terdahulu, kemudian proyek-proyek saya, penyanyi-penyanyi Indonesia lain. Asumsinya misalkan nih dalam 1 tahun ada 1.000 konser lah ya, dan pendataannya bagus, ya jelas saya bisa dapat miliaran. Miliaran ya? Iyalah, karena gini ya, saya pernah bertemu juga dengan pengusaha-pengusaha restoran, dengan pengusaha kafe dan lain-lain. Mereka mengakui kok bahwa lagu-lagu saya itu teramplified dengan baik di ruang publik. Bahkan band-band kafe pun itu, saya kan bersahabat banyak dengan band-band kafe ya. Mereka juga mengakui bahwa, Bang, saya bawain lagu Abang ini segala macam. Tapi ini jangan disalahartikan, bukan mereka yang harus bayar royalti ini. Justru yang punya kafe dan punya acara itulah yang membayarkan. Kalau itu terdata dengan baik, wah saya bisa kaya raya Mas dengan lagu itu. Selama ini Bang Bade kan juga kenal yang punya kafe dan sebagainya. Dari cerita mereka sebenarnya mereka ini selama ini membayar royalti itu enggak? Nah, ini yang menjadi core of problemnya. Menurut saya, mereka ini kan juga mendukung lah ya industri musik Indonesia. Saya rasa mereka ini tidak ada keberatan untuk bayar. Asal nih, satu mekanismenya jelas. Ya, mekanisme itu dalam arti gimana cara pendataannya, gimana cara perhitungannya, terus penagihannya lewat apa. Nah, dan yang paling utama, mereka ini mau bayar kalau nyampe ke tangannya pencipta. Kalau nyampe. Berarti selama ini pada nggak pernah nyampe. Nah, buktinya saya sendiri dengan lagu segitu banyak, royaltinya segitu nanti bisa ditayangkan lah ya. Bisa ditayangkan apa yang saya dapetin. Dan ini juga terkonfirmasi oleh pencipta-pencipta lagu lain. Mereka pun ada yang lebih parah dari saya, Mas. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau Mas Lukman tanya apakah mereka mau bayar atau tidak, ataukah mereka punya kemauan atau tidak, saya yakin mereka punya. Tetapi sayangnya law enforcement-nya, penagihannya, ya menurut saya terlambat. Dan yang kedua, mungkin caranya tidak termanage dengan baik itu. Ada kemungkinan juga nggak Bang sebetulnya mereka ya terlepas dari memang belum rapi, belum tertata dengan sempurna, tapi sebetulnya mereka juga katakan dari 10.000 restoran lah katakannya atau 10.000 tempat hiburan atau apapun itu kan nggak mungkin 10.000 itu nggak bayar semua. Katakan bayar 5.000 aja gitu. Jangan-jangan kalau 5.000 kali 1.000 aja dah misalnya 5 juta gitu. Ini cuma 400.000.
Berarti ada yang, ya kalau bahasa ininya, ada yang menggelapkan duit ini dong, korup ini ya? Nah, kalau bicara kemungkinan, di mana aja bisa terjadi. Ya, kemungkinan itu pasti ada saja kemungkinan itu. Tetapi yang paling penting adalah untuk mencegah adanya kecurigaan, maka pihak-pihak terkait yang sekarang sudah mengelola royalti kami itu harus segera membuka diri. Artinya gini, membuka diri sesuai dengan aturan undang-undang. Diwajibkan diaudit 1 tahun itu sekali oleh auditor independen dan harus diumumkan di media sosial atau di ruang publik. Nah, sementara pencipta lagu saja tidak bisa mengakses pendapatannya berapa, hanya menunggu royalti atau menunggu report. Kalau kita bedakan dengan LHKPN aja orang bisa lihat penambahan kekayaan pejabat negara itu dari tahun ke tahun mereka akan lihat signifikan. Nah, kami mau melihat hak kami aja susah. Gitu. Ini yang membuka ke publik ini nanti LMK atau LMK kan baru kemarin dikukuhkan. Ya, kalau dari segi Undang-Undang Hak Cipta di kalau nggak salah pasal 80 atau pasal berapa saya lupa, itu mewajibkan bahwa mereka harus mengadakan auditing ya. Dan itu ada kewajiban daripada LMK dan juga LMKN itu harus diaudit. Bagaimana cara mereka untuk menghitung, bagaimana cara mereka mendistribusikan dan secara rigid itu harus dibahas dan diumumkan ke publik. Nah, jadi kemungkinan besar kalau memang ini tidak terjadi, mungkin musisi harus patungan untuk lembaga audit, gitu kan? Seperti kata ya kebetulan saya dekat banget dengan saya berhubungan baik dengan Mas Ari Lasso kan. Mas Ari bilang gitu bahwa ya udah yuk kita adakan aja, kita adakan ini supaya kelembagaan ini bisa melatih diri dengan transparansi. Kalau memang butuh lembaga audit ya kita sediakan aja lembaga auditnya. Nah, ngomong Mas Ari Lasso jadi ingat Mas Ari Lasso kan kemarin publish dia cuma dapat 700 ribuan. Saya kemarin jujur sempat itu ternyata Mas Badi tadi malah 500 ribu itu nggak nyampe. Kan gitu. Nah, saya kebayang bukan soal ini, kebayang yang lain-lain gimana Mas kalau misalnya para pencipta itu terus dia maaf nih nggak punya pekerjaan apa selain itu. Terus hidupnya apa ya Mas kalau ininya begini? Jadi ini pertanyaan bagus banget. Ini relate dengan apa yang sedang disiapkan sekarang. Makanya kalau pencipta lagu itu plus performer Mas, berarti kan dia masih punya sampingan. Selain mencipta, dia juga bisa melakukan performing ya. Tapi ketika pencipta lagu yang hidupnya cuma bikin lagu, nah ini letak masalahnya bahwa diperlukan sebuah pembangunan teknologi atau sistem digital. Di mana pembayaran itu harus diterima oleh si penciptanya langsung. Tanpa ada pemotongan sinyal kiri kanan. Gitu loh. Kenapa saya bilang pemotongan sinyal kiri kanan? Karena reportingnya juga nggak jelas kan. Di report itu kadang-kadang per tahun, per 3 bulan, per 6 bulan. Kalau dapatnya lebih, ya puji Tuhan alhamdulillah. Tapi kalau tidak kan kasihan si penciptanya. Makanya kami ingin di 2025 ini teknologi yang selama ini dilakukan oleh LMKN tidak usah dipakai lagi. Kita segera ganti dengan digitalisasi yang namanya digital direct licensing. Kita bisa menerima pencipta lagu secara langsung, real time, akuntabel, transparan. Dan kita bisa menerima itu langsung ketika lagu kita dipakai. Sebagai contoh, lagu saya dibawakan di Jayapura. Nanti nih jam 5 sore. Jam 5 sore saya udah terima duitnya Mas. Mau itu 500 ribu kek, 300 ribu kek. Kita terima real time setiap hari, pencipta lagu cuma ngecek decknya doang. Badai, oh lagu gua hari ini, bulan ini di 25 provinsi dipakai nih. Blang. Dan itu sudah dilakukan dengan payment gateway. Tidak perlu lagi harus ada reporting lewat email dan lain-lain. Gitu. Mungkin sederhananya, mungkin ya ini saya sekedar ngebayang tuh. Eranya digital sekarang. Kalau misalnya apapun itu namanya lah, mau LMK atau apapun itu, membuat sebuah aplikasi, terus itu terdaftar misalnya ada nomor 1 Badai, Krispati, nomor 2 Ari Lasso, nomor 3 Lukman, nomor 4 siapa gitu. Berikut di sampingnya ada kota karyanya. Berikutnya lagi sebelahnya adalah tempat siapa make. Mungkin ketika orang mau make tinggal buka itu terus ngeklik di situ, mungkin lebih simpel ya. Betul. Nah, itulah makanya tugas daripada LMKN ini kan seperti yang tadi saya bilang bahwa mereka ini punya tugas membangun PDLM dan SILEM yang ternyata gagal dibangun. Sudah 2 tahun. Ya kan? Nah itu kan amanah undang-undang. 2 tahun harus dibangun itu. Gitu kan? Nah menurut PP 56 itu harus dibangun. Ternyata kan tidak.
Makanya untuk menyelamatkan itu sebenarnya metode yang paling benar adalah ya sudah dibangun saja sebuah aplikasi independen, bukan sebagai lembaga lagi, apalagi bahasanya lembaga bantu negara ya. Kalau lembaga bantu negara kan harusnya, mohon maaf kalau saya ada kurang-kurangnya, harusnya ada APBN di situ. Bahwa negara hadir membiayai apa saja yang dibutuhkan. Nah sekarang biayanya dari mana kalau mau dari APBN? Ya kan ada biaya operasional 20%. Dari ini, itu kan ada tagihannya royalti pencipta. Nah, dia bisa tahu 20% motong, berarti sebenarnya mereka punya angkanya berarti ya? Ya harusnya ketika ada sistem penagihan yang fix, dia ambil 20% untuk melakukan biaya operasional, itulah yang menghidupi kegiatan ini. Tetapi kalau bahasanya lembaga bantu pemerintah, harusnya ada dana APBN di situ. Dan pemerintah negara hadir dalam membiayai ini, gitu loh maksudnya. Gitu. Bang, saya penasaran agak tadi kita balik lagi soal penyanyinya yang bukan performers itu. Ada nggak sih Bang pernah yang kita nggak usah sebut nama dengan jelas lah, tapi sebutin gambaran aja. Ada mereka nggak sih Bang yang hidupnya di luar bayangan saya, misalnya mungkin ya bahasa kasarnya kalau seorang penyanyi atau seorang pencipta lagu lah, komposer gitu, dia pasti paling tidak ya kadang-kadang kalaupun punya motor, mungkin motornya juga motor agak mewah gitu misalnya. Gitu. Nah ada nggak sih Bang yang ternyata mereka hidupnya di bawah sendar itu? Wah Mas Lukman, kalau mau bicara ini ya, saya tuh inget banget satu cerita, dan sorry saya nggak bisa ungkap siapa namanya. Tapi saya sebagai sekjen aksi ya, kan kami rajin melakukan gathering dengan member, dengan orang-orang menciptakan lagu ini. Setiap kali kami mengadakan pertemuan, kami selalu menemukan 3-5 orang yang benar-benar mereka mau pulang aja mereka nggak punya uang. Itu pencipta lagu itu? Yes. Dan lagunya hits di mana-mana. Sampai hari ini pun orang masih menikmati lagunya. Baik itu di tahun 80, di tahun 90, ini pencipta lagu besar. Tetapi mereka ini dilanda ketidaktahuan. Sebenarnya lagu gue ini di monetize kayak gimana sih? Gue penasaran dong, pengen tahu lagu gue di mana aja. Bahkan informasi itu pun ditutup untuk mengetahuinya. Jadi ya saya jelas mengatakan bahwa ada apa dengan industri musik ini. Sampai si pemilik lagunya ini merasa asing dengan lagunya sendiri. Itulah yang menjadi kenyataan yang kami hadapi setiap hari. Mungkin para pengguna mungkin menganggap kami bisa aja lebay segala macam. Ya cobalah silahkan bertemu dengan mereka. Anda lihat sendiri keadaannya. Bahkan ada yang hidup di bawah kekurangan ya. Karena mau ke dokter aja nggak bisa gitu. Akhirnya kita bantu. Tapi kan kita nggak bisa bantu juga setiap hari. Kita harus bantu dengan merubah regulasi ini supaya ini lebih baik gitu. Ada boleh nggak kita nggak usah sebut nama, tapi kira-kira mungkin lagu apa sih istilahnya, sesusah apa yang Abang tahu yang paling susah sekarang ini yang Abang pernah tahu. Barangkali dengan ini nanti ada pengguna atau pemerintah lebih memperhatikan lagi, oke lah dibikin LMK dan sebagainya. Tapi tujuannya tidak hanya semata mengambil royalti yang tadi dikumpulkan di mana, tapi benar-benar untuk disampaikan kepada yang menciptakannya kan hasil kekayaan intelektual kan. Betul. Jadi ini yang tidak bisa diwakilin orang karena itu sifatnya keahlian masing-masing. Personal. Ada nggak Bang itu misalnya yang separah banget, tapi tadi sempat nggak beli bensin, nggak bisa beli obat. Ada nggak yang sampai sekarang mungkin malah dia jualan apa, rumahnya utrak dan sebagainya? Ada. Banyak banget. Bahkan kalau saya sebut lagunya mungkin teman-teman tahu lah ya. Bahkan ya hidupnya memprihatinkan sekali. Bahkan mereka kemarin ada yang WA saya, dia demam Mas. Demam, tidak bisa ke dokter. Ini di luar konteks mungkin dia tidak bisa menabung atau ada ya dalam tanda kutip kesalahan-kesalahan yang dibuat, saya nggak tahu. Tetapi intinya harusnya kan karyanya menghidupi dia. Betul. Ya dong. Betul. Itu kan namanya intellectual property. Betul. Itu harus menghidupi dia. Tapi ini kenyataannya nggak bisa. Bahkan gini Mas, ada satu pencipta lagu yang saya kenal. Dia ada satu case dengan salah satu label yang tidak bayar royalti dia itu puluhan tahun. Cuma dikeluarin angka 7 juta aja seneng banget Mas. Karena selama ini nggak pernah dapat. Yes, senengnya minta ampun. Coba ya, dipikir nih ya, para pemangku kebijakan, tolonglah ya, istilahnya tombol humanity-nya diaktifkan. Ada orang yang cuma
dapat 7 juta itu mereka seneng banget karena itu sangat berarti. Gitu. Oke. Mas, kalau begitu ini kan dibalik tadi soal ternyata ada yang memprihatinkan ya, nggak kebayang karena bayangan saya adalah musisi apalagi musiknya terkenal. Ya. Kalau bahasa sekarang viral. Kalau dulu kan, meledak ya. Iya, kebayang kan, waduh duitnya pasti, dadakan lah gitu ya. Ternyata ada yang masih susah hidupnya ya. Padahal di sisi lain, kalau melihat kemarin ada banyak-banyak lembaga dengan royalti ini ada Walmi, ada Selmi, ada macam-macam terus. Kemarin ada sempat yang tadi orang muter musik di hajatan harus bayar. Nah, ada lagi juga statement bahwa suara burung aja kalau harus bayar royalti. Nah, ini kira-kira Mas Bade sebagai yang musisi menciptakan benar-benar karya, bukan dari Tuhan yang burung bersuara itu. Tanggapannya seperti apa Mas kira-kira? Kalau ini kita bicara apa dulu nih? Kita bicara suara burung dulu. Ya, suara burung. Oke. Bayar royalti ini kan dia mulai dari suara burungnya dulu. Gini, jadi sebenarnya ada POV-nya ada 2 Mas. Ya. Yang pertama kalau misalkan nih, saya kan juga kicau mania nih, ya kan? Saya di rumah saya juga banyak pelihara burung juga. Jadi misalkan, saya punya murai batu Medan nih, ada 2 di rumah, saya rekam nih. Wah, burung murai saya lagi gacor nih ya kan? Saya rekam, kemudian saya masukin ke DSP, streaming platform, oke? Kalau cuma suara burung itu aja yang dimasukin ke streaming platform, tanpa didasari oleh sesuatu yang mendasari dia, entah itu musik, entah itu mungkin gamelan, atau itu mungkin kolintangan gitu kan. Menurut saya itu tidak mendatangkan royalti. Oke. Suara burung tok ya? Suara burung tok. Nah, yang kedua, suara burung yang tadi saya mixing master, saya tempel sama suara piano saya. Nah. Berbentuk lagu. Oke. Contoh lagunya misalkan Burung di Rumahku gitu kan. Yeah. Nah, Burung di Rumahku ini berupa instrumental piano didasari atau di backsoundkan dengan suara yang tadi. Nah, itulah yang mendatangkan royalti. Artinya ada master yang diproduksi dan di-upload di streaming platform. Kesalahan dari pihak tersebut yang mengatakan bahwa kicau burung harus bayar, tidak dilanjutkan bahwa kicau burung yang mana yang harus dikenakan royalti. Ya kalau kicau burung toh yang ngapain? Itu dia. Orang nggak ada manfaat komersialnya kok. Kicau burung yang mana? Pertanyaan kedua, burungnya siapa? Lah iku masalahnya. Manue sopo. Nah, oke, ini makan menarik, kita lanjut lagi. Mas Bade, pemirsa jangan kemana-mana. Wan akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Itu dia.